Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mmm, Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Julia Kemala Flora, dengan NPM 220110301013. Pada hari ini, saya ingin mempresentasikan hasil, materi dari analisis kasus untuk memenuhi tugas mata kuliah Auditing 2. Nah, jadi kasusnya adalah perusahaan milik pemerintah Provinsi GXZ adalah pelayaran perusahaan armada daerah. Pada awal bulan April tahun 2020 dilaporkan oleh Ketua Badan Pengawas dari perusahaan BUMD tersebut. Dalam laporan tersebut membeberkan sejumlah fakta penyimpangan yang berdampak pada kerugian negara saat dipimpin oleh Bapak Anto sebagai Direktur Utama BUMD. Beberapa fakta diantaranya dalam tunggakan adalah tunggakan biaya docking kepada perkapalan MC sebesar Rp234.500.000 per 10 Juli tahun 2019. Biaya docking kapal merupakan salah satu biaya operasional yang dibiayai oleh subsidi angkutan pelayaran perintis dan telah dibayarkan oleh Satker Perhubungan Daerah Provinsi ABC, Kementerian Perhubungan. Temuan ini diperoleh dari pembayaran docking kepada KMP. Selain tunggakan biaya docking, terdapat pungli yang dilakukan oleh adik kandung Direktur Utama bernama Bapak Budi. Bapak Budi adalah pengawas kapal-kapal feri dari perusahaan tersebut. Dia setiap harinya meminta staf pengawas lapangan pada kapal motor penumpang Tanjung YYY di dermaga 55 untuk menyerahkan setiap trip kapal sebesar 500.000. Jika dikalikan 6 trip per hari berarti sebesar 3 juta rupiah. Pasca laporan tersebut, tim penyidik menggeledah ruang kerja Bapak Anto. Temuan lainnya adalah diduga ada kebocoran pendapatan pembayaran. Temuan ini didapat dari pembayaran KMP 11E dan KMP 11E tahun 2018 dan 2019. Perusahaan tersebut mendapatkan fee sebesar 10% dari nilai kontrak, namun uangnya tidak masuk kas perusahaan yang seharusnya menjadi pendapatan kas perusahaan tersebut. Tim memeriksa sejumlah dokumen di ruang kerja sang direktur utama. Mereka meneliti satu persatu dokumen dalam berita acara tahun 2020 pada saat penggeledahan Bapak Anto tidak berada di kantor. Informasi yang diperoleh yang bersangkutan sementara berada di luar provinsi GXZ. Nah, adakah indikasi ketidakwajaran dalam kasus tersebut? Ada, yaitu yang pertama ada tunggakan biaya docking, yang kedua ada pungutan liar, yang ketiga ada kebocoran pendapatan pembayaran. Seperti kita sudah baca di kasus tadi ya, itu adalah 3 indikasi ketidakwajaran dalam kasus tersebut. Lalu, di mana saja kecurangan bisa terjadi dalam kasus di atas? Kecurangan dapat terjadi dalam kasus di atas ialah pada penggelapan dana subsidi docking, lalu pungutan liar oleh adik direktur, yaitu Bapak Budi tadi. Lalu yang ketiga ada kebocoran pendapatan fee kontrak. Yang keempat ada penghindaran pemeriksaan oleh direktur utama. Dan yang kelima ada nepotisme dan konflik kepentingan. Lalu langkah apa yang harus dilakukan untuk membuktikan kecurangan ini? Jadi untuk membuktikan kecurangan ini kita bisa melakukan wawancara dan konfirmasi, analisis dokumen dan catatan. Lalu ada langkah yang kita bisa lakukan yang terakhir ialah audit forensik. Nah, apa saja kerugian atau potensi kerugian yang diderita BUMD dari transaksi tersebut dan siapa yang bertanggung jawab? Jadi kerugian atau potensi kerugian yang diderita BUMD tersebut ialah tunggakan biaya docking kapal, kehilangan pendapatan dari fee kontrak, pungli yang dilakukan oleh pegawai, reputasi dan kepercayaan publik terganggu, dan biaya hukum dan audit. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab ialah Bapak Anto dan adik Bapak Anto tadi, Bapak Budi, lalu staf pengawas lapangan. Nah, bagaimana tanggung jawab jika Anda atau bagaimana tanggung jawab saya jika saya sebagai auditor dalam mengungkapkan kasus ini? Jadi tanggung jawab saya ini ialah saya akan melakukan atau menjaga independensi dan objektivitas. Lalu saya akan melakukan audit investigatif yang menyeluruh, mengidentifikasi dan menganalisis risiko fraud.
lalu melaporkan temuan secara transparan dan bertanggung jawab, em, lalu menjaga kerahasiaan informasi. Selanjutnya, ada jelaskan teori yang mendukung kerangka berpikir yang terkait dengan kasus ini. Ada teori segitiga kecurangan namanya, atau disebut dengan fraud triangle. Yang pertama ada tekanan, karena biasanya tekanan ini dia karena kebutuhan pribadi dia atau masalah keuangan yang mendorong si Bapak Anto atau direktur utama tadi ataupun Pak Budi untuk melakukan kecurangan seperti untuk gaya hidupnya atau melunasi hutangnya. Lalu teori yang kedua ada peluang. Jadi lingkungan pengendalian internal yang lemah ini bisa membuat direktur utama dan adiknya ini melakukan pungli dan kebocoran fee kontrak tanpa terdeteksi dengan cepat. Lalu yang ketiga, teorinya ialah rasionalisasi. Rasionalisasi ini ya pemikiran pembenaran diri oleh pelaku seperti perusahaan ini milik pemerintah tidak akan merugi atau saya berhak mendapatkan lebih karena posisi saya atau ini hanya pinjaman sementara gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.